Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menilai karya melalui kritik dan esai. A. Membandingkan kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Memberikan kritik dan esai dapat bermanfaat dalam memberikan panduan yang memadai kepada pembaca tentang kualitas sebuah karya. Di samping itu, penulis karya tersebut akan memperoleh masukan, terutama tentang kelemahannya. B. Menyusun kritik dan esai. Dalam menyusun kritik dan esai, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengamati dengan seksama karya sastra yang akan dikritiki. Hal ini bertujuan supaya apabila seorang kritikus sedang mengkritik, ia sudah tahu pasti apa yang akan dikritik, sehingga tidak asal-asalan memberikan suatu kritikan. Yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan akan karya sastra yang akan dikritisi. Sama seperti sebelumnya, membekali diri dengan pengetahuan akan suatu karya yang akan dikritisi akan memudahkan bagi kritikus dalam menyampaikan pendapatnya. Ketiga, mengumpulkan data-data pendukung, di mana data-data pendukung inilah nantinya yang akan memperkuat penilaian kritikus akan suatu karya, apabila telah sesuai dengan fakta atau belum, dan sebagainya. 4. Kajian teori yang relevan. Kajian teori yang relevan diperlukan untuk mendukung penilaian seorang kritikus akan suatu karya tertentu. C. Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra. Berikut ini sistematika kritik sastra. Yang pertama, interpretasi. Interpretasi adalah membaca dan menafsirkan makna yang didapat setelah membaca atau menelaah hal yang akan dikritik. Menafsirkan makna juga dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Kedua, analisis. Analisis adalah menelaah mana saja yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat, objek atau subjek yang dikritik, dengan metode dan teori yang berkaitan. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan kritik. Yang pertama, menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Kedua, penggunaan kalimat konteks membutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Ketiga, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Dalam beberapa kritik akademik, penulis kritik menyerupai karya ilmiah. 4. Gaya bahasanya menekankan pada argumentasi dan eksposisi. Terakhir, dilengkapi dengan rujukan atau referensi. Berikut sistematika esai sastra. A. Pendahuluan. Berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek, bahasaan, dan pengantar tentang subjek yang akan dinilai oleh si penulis tersebut. B. Tubuh esai. Menyajikan seluruh informasi tentang subjek. C. Kesimpulan. Menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai, atau menambahkan beberapa observasi tentang subjek yang dinilai oleh si penulis. Berikut kaidah kebahasaan esai sastra. A. Penanda kalimat opini. B. Menggunakan kalimat efektif. C. Kata baku. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.